Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtina Apriani Dewi. Saya dari kelas L5 Manajemen, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keutamaan sedikit angan-angan. Yang pertama, ada pengertian angan-angan. Angan-angan atau al-amani adalah ilusi atau khayalan dan merupakan salah satu alat atau perangkat yang dipergunakan setan untuk menyesatkan umat manusia. Dalam firman Allah yang artinya, dan aku atau iblis benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 119. Selanjutnya, jangan tenggelam dalam angan-angan. Kerusakan hati dapat disebabkan karena seseorang mengarungi samudera angan-angan, lautan angan-angan yang lepas tak berujung. Terus-menerus perahu itu melayari lautan angan-angan yang tidak pernah bertemu pantai, dan kapan perahu itu akan berlabuh. Ini akan menimpa seseorang yang menempatkan duniawi sebagai satu-satunya kebutuhan hidupnya. Seseorang yang selalu berandai-andai tanpa melakukan sesuatu yang berguna untuk mencapai citanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, keberuntungan menghampiri orang yang tidak mencarinya. Tamak menjanjikan sesuatu yang sulit dipenuhi, angan-angan membuat buta mata orang cerdik, dan siapa yang panjang angan-angan pasti menuai amal yang buruk. Seorang ulama, Hasan al-Bashir, berkata, tidaklah seorang hamba berpanjang angan-angan melainkan akan merusak amalannya. Selanjutnya, ada faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Yang pertama yaitu cinta dunia. Seseorang yang sudah mencintai dunia berikut segala kesenangan, kenikmatan, dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Banyak manusia yang terbuai oleh angan-angan palsu. Ia ingin bisa hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Ia terus mendambakan hal tersebut dan yakin keinginannya pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu, berupa harta kekayaan, keluarga, rumah, teman, kendaraan, dan sarana-sarana kehidupan duniawi lainnya. Hatinya susah untuk dilepaskan dari pikiran tersebut karena sudah terganggu kepadanya. Akibatnya, ia lalu berpaling dari mengingat kematian dan menganggapnya masih sangat jauh. Demikianlah, ia selalu menunda dan mengulur-ulur waktu. Ia tenggelam dalam suatu kesibukan dunia yang untuk menyelesaikannya, ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya. Sampai akhirnya, ia keburu dijemput oleh maut dalam waktu yang tidak ia perhitungkan. Pada saat itu, ia akan meratap berkepanjangan. Selanjutnya, cara mengatasi banyak angan-angan. Yang pertama, menyadari bahwa dunia hanya sementara. Dunia ini memang hanya tempat persinggahan. Dunia dibuat untuk manusia, tapi manusia diciptakan bukan untuk dunia. Tempat kita adalah akhirat. Asal kita adalah akhirat. Menyadari bahwa dunia hanya sementara akan membuat kita berhenti untuk berangan-angan yang berlebihan. Sebab kita tahu bahwa dunia bukan tempat abadi yang kita akan selalu di dalamnya. Yang kedua, mengalihkan obsesi pada akhirat. Panjang angan-angan terhadap perkara dunia dapat ditangkis dengan selalu menghadirkan ingatan kebahagiaan hidup akhirat kelak di surganya. Barang siapa obsesinya akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya yang terserak, menjadikannya kecukupannya dalam hati, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Barang siapa obsesinya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan ia hanya akan mendapatkan dunia apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, selalu mengingat kematian. Solusi menghindari berangan-angan yang berlebihan selanjutnya ialah dengan mengingat kematian. Sebab kematian nasihat bagi orang merindukan akhirat, pemutus segala nikmat. Betapa banyak angan-angan yang hancur karena ajal telah tiba. Beliau berwasiat. Rasulullah pernah membuat sebuah garis seraya bersabda, ini adalah manusia. Lalu beliau membuat garis lagi di sampingnya seraya berkata, ini adalah ajalnya. Lalu beliau membuat garis lain yang jauh dari garis sebelumnya serta bersabda, ini adalah angan-angannya. Ketika ia berada seperti itu, tiba-tiba datanglah garis yang paling dekat atau ajalnya dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi, habiskan waktu untuk beribadah dan beramal, bukan sekedar berangan-angan semu.
Lalu di sini ada tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Yang pertama, di antara mereka ada orang yang berharap bisa hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Lalu, ada orang berharap agar bisa hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Inilah tipe orang yang sangat mencintai dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hal kecintaan mencari kesenangan duniawi, seorang kakek menjadi muda kembali, sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia tua, kecuali orang-orang yang bertakwa dan jumlah mereka ini sedikit. Lalu ada pula orang yang berharap dapat hidup selama setahun saja, sehingga ia enggan memikirkan yang lain-lain, karena ia yakin bahwa tahun depan ia sudah tidak ada di dunia. Di musim panas, ia selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi musim dingin, dan begitu pula sebaliknya. Dan jika sudah berhasil mengumpulkan bekal kebutuhan hidupnya untuk selama waktu 1 tahun, ia hanya tinggal fokus untuk beribadah. Selanjutnya, ada juga orang yang hanya berharap masih bisa hidup beberapa waktu saja di musim panas atau di musim dingin, sehingga di musim panas ia tak perlu menyimpan pakaian untuk musim dingin, dan di musim dingin ia juga tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. Ada lagi yang hanya berharap untuk bisa hidup sehari semalam saja. Orang seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esoknya. Nabi Isa alaihi salam pernah mengatakan, janganlah kalian menganggap penting rezeki esok, sebab jika esok merupakan hari ajal kematian kalian, rezeki kalian akan datang bersama ajal kalian. Tetapi jika ajal kalian belum tiba, jangan menganggap penting ajal-ajal orang lain. Ada juga orang yang memperkirakan usianya tidak lebih dari 1 jam saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan kamu berpikir tentang waktu sore hari. Dan jika kamu berada pada waktu sore hari, jangan kamu berpikir tentang waktu pagi hari. Di antara mereka ada pula orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal satu saat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tayamum meskipun beliau mampu mendapatkan air tidak lama lagi. Sabda beliau, boleh jadi aku sudah tak sempat mendapatkannya nanti. Di antara mereka ada pula orang yang merasa kematian sudah ada di depan matanya, bahkan seolah-olah kematian sedang menghampirinya, sehingga ia hanya tinggal menunggu saja. Orang seperti inilah yang selalu melakukan sholat seakan-akan itu sholat yang terakhir. Lalu segera beramal kebajikan dan peringatan bagi yang menundanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada beliau, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal, yakni yang pertama masa mudamu sebelum datang masa tuamu, yang kedua masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, yang ketiga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, yang keempat masa luangmu sebelum masa datang sibukmu, dan yang kelima masa hidupmu sebelum masa matimu. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 nikmat yang membuat banyak orang tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dalam hadis riwayat Bukhari, maksudnya banyak orang tidak mau memanfaatkan kedua nikmat tersebut. Mereka baru menyadari betapa berharganya nikmat-nikmat itu setelah lenyap. Barang siapa merasa takut, maka dia harus berangkat lebih awal atau meningkatkan ketaatannya. Dan barang siapa berangkat lebih awal, niscaya dia akan lebih cepat sampai di tempat tujuan. Ketahuilah bahwa barang perniagaan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu adalah surga. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.